Kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk malam yang indah yang Tuhan berkati, sehingga dalam kesehatan, sukacita, dan kesegaran kami boleh melanjutkan kehidupan sepanjang satu hari ini, hari anugerah yang Tuhan berikan. Kiranya firman-Mu yang akan menyapa kami, menguatkan kami, memampukan kami dalam melakukan segala aktivitas, tugas-tugas kami, pelayanan kami, kegiatan kami satu hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Amanginang, Shalom. Kita ini dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 13 Februari 2024. Diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dalam bahasa Batak, lehet nai di atas niaka dolo akapat ni parbarita nauli na patubegion hadamion nama maritahon berita nauli na patubegion hatuaon na mandok tu Sion de batam do bakit Raja ido satna. Amanginang, apa yang kita lakukan atau respon kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja? Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, biasanya apa yang kita lakukan? Mungkin ya ada beberapa orang ya menghakimi keadaan. Dia menghakimi keadaan, ya kenapa aku seperti ini Tuhan? Aku rajin gereja, aku rajin ini dan itu, tapi kenapa harus aku yang menghadapi hal yang sulit ini? Itu mungkin ada beberapa kita yang di situ. Ada juga orang yang menghakimi diri sendiri. Ya, aku itu tidak layak, aku itu memang yang begini, aku itu tidak mampu dan sebagainya. Seolah-olah dirinya adalah orang yang paling bersalah atas apa yang sedang dihadapi. Tetapi ada juga orang yang menghakimi Tuhan. Ya, dia menggugat Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa terjadi? Kau nggak adil. Itu mungkin kalau kita lihat kisah Ayub, itu juga adalah salah satu contoh ya pengalaman hidup yang nyata. Seorang Ayub yang saleh boleh menggugat Tuhan karena ya penderitaan yang dialaminya. Walaupun nanti kita boleh melihat Ayub menang, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga yang terjadi pada bangsa Israel. Amanginang dan rekan-rekan sekalian, ini adalah kitab Deuteronomi Yesaya 52 ayat 7 yang hadir di situasi bangsa Israel di pembuangan. Mereka terbuang di Babilonia, kota yang asing dari mereka, yang jauh dari mereka, dan tentu mereka sedang menantikan penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya jikalau kita boleh lihat secara keseluruhan dari ayat 7 sampai ayat selanjutnya, kita boleh melihat bahwa teks kita ini berbentuk seperti syair pujian, dan juga yang di dalam pujian itu ada penghiburan, pengharapan akan pembawa damai yang Tuhan utus. Maka bangsa Israel ketika itu dalam menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, mereka memuji Tuhan. Dalam pujian itu tidak sekedar hanya lip service. Di dalam pujian itu juga ada pengakuan iman. Di situ ada pengakuan iman bahwa Tuhan akan mengutus hamba-Nya yang akan membawakan berita yang baik, berita damai sejahtera dan kabar baik, kabar keselamatan bagi umat-Nya yang sedang terkungkung, diperbudak oleh bangsa Babilonia. Sehingga memang kita boleh melihat bahwa ya mereka menantikan shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera. Mereka menantikan shalom yang hadir tengah-tengah mereka. Dan ternyata apa? Tuhan mengutus hamba-Nya Yesus. Nah, dari sini kita boleh melihat bahwa ternyata shalom Allah, damai sejahtera yang dari Allah juga hadir di tempat pembuangan. Damai sejahtera Allah tidak hanya dibatasi dengan bait suci, kuil, gereja dan sebagainya, tapi tempat di mana kita terbuang, di tempat di mana kita ya mengalami hal-hal yang sulit, di tempat yang kita anggap bahkan Tuhan tidak hadir di sana. Itulah yang mereka alami, bahwa shalom Allah hadir bersama dengan
mereka. Karena apa? Ya karena Allah setia. Dan Allah mengutus hamba-hambanya termasuk Yesaya untuk membawa berita damai dan hal-hal yang indah untuk mereka. Amanginang dari rekan-rekan sekalian, ternyata pembawa berita menjadi poin yang sentral juga. Ya, pembawa berita damai kan itu, bukan berita buruk, apalagi berita palsu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ya fake news, berita palsu, berita bohong dan sebagainya. Kita juga harus bijak. Dan juga kita juga harus tahu memposisikan diri agar jangan kita juga menjadi bagian dari pembawa berita palsu, pembawa berita buruk itu. Tetapi pembawa berita damai, shalom di tengah-tengah dunia bagi orang lain. Karena apa? Berita itu mempengaruhi orang lain. Mungkin ini untuk Naposo, untuk kita anak rantau. Ketika kita telepon dengan orang tua, pasti kita akan memberitakan berita-berita yang baik kan itu. Kita tidak mungkin memberitakan hal yang buruk, walaupun mungkin ya kita lapar, kita sakit kan itu. Karena apa? Ternyata berita itu bisa mempengaruhi psikologis dari seseorang yang mendengarnya. Artinya mempengaruhi orang lain. Itu sebabnya memang hal-hal yang baik yang kita beritakan, hal-hal yang indah yang kita beritakan, agar orang lain tidak tersandung, agar orang lain juga mendapatkan berkat. Tetapi juga jangan sampai ya menipu atau ya mengatakan hal yang tidak benar yang terjadi. Sebagaimana Kidung Jemaat 426 yang menjadi iman kita, kita harus membawa berita, kita harus membawa berita. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, masa tua kita, sekeliling kita, haruslah mendapatkan berita-berita yang baik dari kita. Karena dengan demikian, kita memberitakan, membagikan shalom yang dari Allah dimanapun kita. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kehidupan dalam kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, agar kami boleh hidup sebagai orang-orang yang membawakan berita, membawa berita yang baik, yang indah, berita keselamatan bagi sesama kami, bukan terlibat sebagai pembawa berita palsu, pembawa berita buruk. Tuhan kiranya menguatkan kami, memakai mulut kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang satu hari ini, dan juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami keserahkan dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.